Banyak orang mengenal Kimi Räikkönen sebagai The Iceman. Julukan itu diberikan kepada dia karena personality dia yang emang chill dan ya nggak banyak ngomong atau berekspresi yang berlebihan ya. Jadi bagaikan es yang dingin slebeo gitu lah ya. Terbukti di off track, ya beliau ini nggak banyak ngomong dan jarang banget berekspresi ya. Tapi kalau udah on track dan di dalam mobil, es itu bisa aja mencair seperti Mark, gloves! Hey! Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on! Move! ya gitu. Nah sekarang ada pembalap yang menurut gua sekarang nih ya, itu chill, gak hanya off track tapi on track juga. Dan pembalap itu ialah Oscar Piastri. Nah sekarang gua akan bahas ya ke kalian semua mengapa gue berpikir kalau Oscar Piastri itu adalah pembalap F1 yang paling chill dalam sejarah F1. Balapan di Hungarian Grand Prix kemarin emang bisa dibilang sedikit mengecewakan untuk Oscar. Setelah mengawali balapan dengan baik dan naik ke posisi kedua, second dan third stint-nya kurang bagus dan akhirnya hanya mampu finish di posisi kelima. Tapi perlu kita ingat kalau dia tuh masih rookie dan masih banyak yang perlu dia pelajari dari segi tire management dan sekaligus konsisten juga dalam maintain pace-nya. Yaitu sih tinggal nunggu waktu aja karena apa yang dilakukan Oscar sekarang ini bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi untuk sekelas rookie ya. Di saat mobil mereka ngebut, dia mampu membuktikan kalau ya itu emang ngebut gitu dan dekat dengan Lando. Jadi itu adalah hal yang positif tentunya. Dan Lando juga nggak bisa nyantai karena rekan timnya kali ini mungkin chill secara personality. Tapi kalau udah ngomongin rivalitas antara rekan tim, ya chill juga. Ciluk bah kalau Lando nggak hati-hati. Lagi nge-warn kok malah ketawa nih orang. Nah, itu adalah pembahasan sekilas mengenai performa Oscar sejauh ini. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti pas akhir musim aja ya gue bahas lah ya. Satu hal menarik lainnya ialah mengenai Oscar. Dia itu chill banget cuy. Jadi gue tuh udah nonton Oscar dari zaman dia masih di Formula 3. Jadi dari tahun 2020. Dan dari driving style aja, emang dia tuh nggak gerusak-gerusuk banget ya. Agresif tapi nggak gerusak-gerusuk. Mungkin ada saatnya dia ya kayak gitu. Tapi jarang banget cuy. Paling sekali atau 2 kali aja. Kalau mau nyalip pasti itu selalu on point dan perhitungannya itu tepat aja gitu dan smooth gitu. Jadi mau seagresif apapun dia itu selalu mulus dalam melakukan manuver menyalip. Nah itu kalau dari racing style yang dimana itu cukup bagus ya. Nah sekarang kita tuh bakal lebih bahas dari segi personality-nya ya. Sama chillnya cuy kalau kata gue. Mungkin dia lumayan humoris terkadang kalau kalian lihat tweet-tweetnya, apalagi dengan tweet-tweet dia duel di RS di zaman F3 dulu. Tapi selain dari itu orang ini chill banget cuy dan gak terlalu mengeluarkan ekspresi yang berlebihan. Makanya gue kan sering nonton Unbox McLaren dan ya nih orang tuh bener-bener chill aja gitu. Kayak bener-bener ya santai gitu lah ya. Kayak pas dia juara Formula 2 sama Formula 3. Dia juara aja ya, benar-benar juara F3 dan Formula 2 itu. Ya kayak menang balapan pada biasanya aja gitu. Kayak ya seneng tapi yang seneng-seneng yang biasa aja gitu. Yang nyantai aja gitu. Gak sampai teriak-teriak kayak wow gitu. Dan sama juga ketika dia crash atau mengalami balapan di mana arahnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi dia. Dia tuh ya kayak bodo amat gitu kan ya. Dan selalu mikir ke depan. Coba kalau ini Pierre Gasly ya kan. Langsung ke story Instagram kayaknya. Contohnya ya debut dia lah. Mobil McLaren saat itu kan masih ampas banget ya. Kita inget lah ya betapa ampasnya McLaren di awal musim. Dia nggak lolos ke Q2 dan DNF setelah beberapa lap. Banyak pembalap pasti kecewa kalau debut mereka berjalan seburuk itu ya kan. Tapi untuk Oscar, ya dia sih kecewa, pasti kecewa dalam hati lah ya. Tapi dia tuh nggak mau mengeluarkan itu gitu, nggak mau mengeluarkan kekecewaannya tersebut. Tapi dia selalu menunjukkan sisi positifnya. Dia lebih mikir bahwa akhirnya gue bisa balapan di F1 karena itulah mimpinya dari kecil. Apalagi dia udah juara F3, Formula 2, ya kan, dan Formula Renault, tapi di tahun depannya dia nggak dapet seat F1, nah itu kan sedikit, itulah ya, pasti down lah ya, tapi baik lagi, gue yakin dia pasti lebih mikir ke depannya, dan itulah yang dia lakukan. Jadi dia nggak bilang kalau dia tuh kecewa berat sama hasil debutnya, karena dia tahu bahwa balapan pertama, ya pada akhirnya hanyalah balapan biasa, dan masih banyak balapan nantinya yang akan dia jalanin, dan berharap bahwa hasil itu bisa lebih baik dan terus membaik.
Nah, lalu kebanyakan dari kalian pasti lupa kan kalau Oscar ini tekanannya itu cukup gede menuju 2023 ini, dan gue ada bahas juga di awal musim. Karena dia menciptakan kekacauan musim lalu dengan Alpine ya, dan membuat fans Danny Ric juga menghujat dia karena dia yang membuat Danny Ric kehilangan seatnya di McLaren. Padahal performa Danny Ric sendiri yang membuat dia kehilangan seatnya. Tapi dia ya balik lagi, bodo amat, tetap chill dan fokus sama dirinya sendiri, yaitu performanya di on track, dan itulah yang dia lakukan gitu kan. Lalu saat dia kehilangan podium British Grand Prix karena Lewis mengaktifkan Blast no Jutsu-nya di mana safety car menguntungkannya, dia ya chill-chill juga dan gak terlalu mempedulikan kalau dia tuh hampir podium di musim rookie-nya. Jadi kayak oke, gua kehilangan podium, safety car tidak dapat memonya, oke, fine gitu kan. Dia lebih memuji McLaren karena upgrade mereka akhirnya bekerja, dan memuji Lando juga karena mampu menderek mobil itu ke podium, dan dia sendiri pun sebenarnya bisa menderek mobil itu ke podium kalau sedikit hoki. Lalu di balapan kemarin, ketika dia kena undercut Lando, dia tuh kayak nggak banyak ngomong gitu dan nanya ke timnya, lebih nanya ke timnya, gua sekarang harus ngapain? Jadi dia nanya tugasnya tuh sekarang apa gitu. Lalu kalau ada momen duel panas nih, kayak Checo kemarin juga nih, dimana dia sedikit nge-push dia sedikit ke off track ya, dia butuh ditanya dulu sebenarnya, dan dia pun cuma jawab kalau Checo tuh nggak terlalu memberikan space yang cukup gitu kan ya. Mungkin dari POV pembalap emang terlihat seperti itu, tapi ya kalau dilihat dari POV TV kemarin yang kita tonton, ya gue setuju kalau Checo sebenarnya sedikit memberikan dia space sedikit doang. Masih fair lah balapannya ya. Jadi dia nggak kayak ngamuk-ngamuk di tim radio sampai kata-kata kasar keluar gitu seperti pembalap-pembalap pada umumnya, tapi cukup memberikan tanggapan dia dari point of view-nya aja gitu ya. Jadi sejauh ini emang Oscar ini merupakan pembalap dengan personality yang cukup unik, sangat berbeda dari rekan senegaranya Danny Ric. Kita kan tahu kalau Danny Ric itu adalah pembalap yang emang personality-nya tuh rusuh, sangat humoris tapi ya, dan menghibur juga gitu. Dan promo on track-nya pun juga, driving style itu juga agresif menghibur juga gitu, dimana dengan late breaking-nya. Kalau Oscar ya dia tuh lebih kecil tapi humoris juga, sedikit humoris ya kalau kalian lihat tweet-tweetnya dulu. Tapi ya ini yang gue suka gitu, pembalap dengan personality yang berbeda. Karena ya nggak asik juga kalau satu grid F1 tuh personality-nya ya sama-sama semua. Jadi kayak aduh pasti blend banget lah itu kan. Kalau gue pribadi, gue sih suka personality Oscar ini. Kalau gue jadi fansnya, bawaannya tuh kayak kita juga ya mending harus chill juga kayak dia gitu. Orang dia aja chill ya kan. Jadi bagi kalian fans Oscar, chill aja lah kalian kayak Doi ya kan. Apalagi emang Doi ini masih muda cuy, dan perjalanannya tuh masih panjang. Gak usah terlalu nge-stress atau ngamuk-ngamuk kalau misal suatu hasil tidak sesuai ekspektasi. Karena pada akhirnya yang paling penting ialah hasil ke depannya. Jadi kalau hasil tuh ya udah gitu, ya kita fokus ke mengincar hasil lebih baik lagi ke depannya gitu kan ya. Ngomong-ngomong nih ya, kalau gue jadi fans Oscar, terus gue chill juga kayak dia, menginherit sifat chill dia, bisa aja gue nanti kalau mau cari pacar, gue bisa acting chill kayak dia dan dapetin hatinya kayak Oscar yang mendapatkan hati McLaren. Ngarep. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Setujukah kalian kalau Oscar Piastri ini merupakan pembalap paling chill dalam sejarah Formula One? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan I'll see you guys next time. Goodbye.